Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yaitu slide 5, slide 7, slide 9, dan slide 11. Untuk baris pertama di slide 5 ada import CV as CV. Fungsi dari line ini untuk memanggil open CV-nya. Dan ada ACV juga untuk mempersingkat dari CV2. Jadi kita tidak perlu jika memanggil fungsi seperti ini tidak perlu pakai CV2. Lalu di baris kedua ada variabel img habis itu cv.imread. Di dalam kurungnya ada cyber.jpg, cv imread color. Variabel ini membaca dari file cyber.jpg yang sudah ada dalam direktori yang sama dalam teks ini, dari kode ini. Lalu pixel img 100 print pxl. Lalu baris ini akan mengakses nilai pixel dari posisi 100 dan 100 dalam gambar yang telah dibaca. Ini memberikan sebuah array 6.py akan 6pi yang berisi nilai intensitas warna untuk setiap saluran warna biru, hijau, merah atau RGB di pixel tersebut. Lalu cv_show di dalam kurungnya ada image.img. Fungsi ini untuk menampilkan sebuah gambar dari cyber.jpg. Ini akan berisikan tentang sebuah nama window. Lalu ada wait key 0. Kode ini menunggu pengguna menekan tombol keyboard. Parameter 0, parameter 0 menunjukkan bahwa program akan berhenti sampai kita menekan tombol keyboard apapun. Lalu ada destroy all windows. Ini menghapus semua jendela yang telah dibuat oleh OpenCV. Dan adapun hasilnya seperti ini. Ini adalah bentuk dari gambarnya dan ini adalah bentuk dari array RGB-nya. Lalu kita lanjut ke slide ke-7. Sama halnya sama import CV2 sama yang di atas tadi. Kita langsung saja ke ketiga ini. Soalnya sama saja dari sebelumnya. Di line ketiga ini, pixel img 100 ini mengakses nilai pixel dalam posisi 100 lagi, lalu kita print warna sebelum diubah, pixel. Nah, kode ini mencetak nilai pixel sebelum diubah. Variabel pixel berisi nilai intensitas warna untuk setiap saluran warna biru, hijau, merah di pixel tersebut. Lalu ada img 100 sama dengan 255 dan 255. Ini mengubah nilai pixel pada posisi 100 menjadi putih. Array 255 ini mempresentasikan warna putih dalam format BGR, biru, hijau, merah, blue, green, red, sama halnya dengan line-line selanjutnya. Lalu print warna sudah diubah. Ini ada hasil dari pixelnya nanti. Lalu ada cv_show image.img. Ini akan menampilkan dari cyber.jpg ini. Dan sama halnya dengan wait key dan destroy all window, akan ketika sudah dimasukkan, akan keluar secara otomatis ketika kita mencet di salah satu keyboard ataupun mouse. Dan ini adalah hasilnya. Warna sebelum diubahnya yaitu 991, 61, dan 0. Dan warna sesudah diubahnya itu 255, 255, dan 255. Lalu di slide 9 ada program untuk melihat properties dari suatu gambar. Yaitu yang pertama ada CV2, lalu ada import CV2, lalu ada import NumPy SNP, import pustaka NumPy, lalu kita singkat saja biasa menjadi NP. Lalu ada image1 sama dengan CV2 imread dalam kurung tanda kutip cyber.jpg. Baris ini akan membaca gambar dari cyber.jpg. Lalu ada print image.shape, image.size, image1.1 di type. Lalu di baris ini kita akan melihat image.shape. Ini untuk menunjukkan dimensi gambar yaitu tinggi, lebar, dan jumlah saluran. Lalu ada image.size. Di sini juga ada total elemen dari array gambar. Dan ada image1.type. Ini adalah tipe data dari setiap elemen dalam array gambar atau tipe datanya ya benar. Jika dijalankan akan beroutput seperti ini. Ini adalah image.shape. Ini shape-nya. Ini adalah bentuk dari size dari gambarnya. Dan juga ini adalah tipe gambarnya. Lalu ada slide 11. Ini adalah kode terakhir dari nomor 1. Kode ini akan menampilkan suatu gambar dalam bentuk jendela.
Pertama-tama ada import CV2. Untuk library CV2 ada img sama dengan cv2.imread dalam kurung cyber.jpg, cv2.imread color. Ini untuk membaca gambar cyber.jpg dari direktori yang sama juga dari script ini. Lalu dan akan disimpan di variabel img. Lalu ada fungsi imread-nya itu digunakan untuk membaca gambar dalam mode warna. Lalu ada argumen yang kedua yaitu cv2 imread color. Ini gambar akan dibaca dengan semua saluran warna yaitu biru, hijau, dan merah atau RGB. Lalu ada named window, cv2 named window dalam kurung dan tanda kutip img, cv2 window normal. Ini akan menampilkan gambar dalam jendela yang dibuat sebelumnya atau kita sudah membuat window baru. Lalu ada fungsi amshow juga digunakan untuk menampilkan gambar. Jendela juga akan menampilkan gambar.img, gambar dari variabel img ini yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan ada wait key 0 dan juga destroy all window. Ini ketika kita sudah muncul windownya seperti ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Ada window image dan wait key destroy all window ini untuk kita ketika memecatkan salah satu keyboard atau untuk meng-close, tetapi jika kita sudah memencet salah satu keyboard. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya Rani Febriani. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu menentukan koordinat ROY. Nah, di sini terdapat 3 program import, yaitu pertama, import library cp2. Kenapa menggunakan library cp2? Karena nantinya beberapa fungsi yang ada di dalam cp2 ini akan kita gunakan. Biasanya digunakan untuk mengolah gambar. Yang kedua, ada import numpy. Kita menggunakan numpy karena nantinya juga akan digunakan beberapa fungsi yang ada di dalam numpy ini. Nah, biasanya numpy ini digunakan untuk mengoperasikan array ataupun matrix. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot. Kita menggunakan library ini karena nantinya beberapa fungsi yang ada dalam library ini akan kita gunakan. Biasanya digunakan untuk visualisasi. Nah, dalam konteks program ini kita akan lebih memfokuskan kepada menampilkan gambar. Selanjutnya, di sini terdapat variabel dengan nama imgpath yang menampung satu file gambar dengan nama flower.png. Nah, gambar tersebut nantinya akan dibaca oleh salah satu fungsi yang ada di dalam cp2 yaitu cp.imread. Yang setelah dibaca tersebut nantinya akan disimpan dalam variabel img. Selanjutnya terdapat fungsi ROY yang digunakan untuk memotong gambar. Di sini yang kita pilih adalah gambar yang sudah disimpan di dalam variabel img tadi. Nah, yang dipilih adalah baris 393 sampai 528 dan juga kolom 559 sampai 833. Selanjutnya terdapat fungsi cp.namedWindow yang digunakan untuk membuat jendela tampilan. Kita di sini terdapat 2 jendela tampilan yang diberi nama image dan juga ROY. Nah, selanjutnya terdapat fungsi cp.windows_normal digunakan untuk memberitahu OpenCP bahwa ukuran yang ada di dalam jendela tampilan itu dapat diubah. Selanjutnya terdapat fungsi yaitu cp.imshow yang digunakan untuk menampilkan gambar, baik itu dari gambar asli yang tadi disimpan di dalam variabel img maupun potongan gambar atau ROY. Dan terdapat fungsi cp.whitekey yang digunakan untuk menutup jendela tanpa jeda waktu. Kemudian terdapat fungsi cp.destroy all windows digunakan untuk menutup semua jendela yang dibuat. Kemudian kita run. Nah, inilah tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan koordinat ROY yang kita inginkan. Caranya kita harus tahu dulu ukuran pixel dari gambar yang kita masukkan tadi dengan menuliskan program print dalam kurung img.save. Nantinya di dalam terminal akan muncul ukuran pixel dari gambar yang kita masukkan, yaitu 414 dan juga 676. Nah, setelah itu kita hitungkan dari ukuran pixel tersebut. Nah, saya akan menentukan koordinat ROY pada posisi sekitar kupu-kupu ini. Setelah saya perhitungkan dan juga tentukan, saya akan menuliskan ukuran ataupun titik koordinat Y ini yaitu 25 sampai 300.
Dan juga titik koordinat X-nya 370 dan juga 607 sampai 670. Nah, setelah ini kita tampilkan. Tadi kan saya akan menentukan koordinat Troy pada posisi sekitaran kupu-kupu ini, dan ini sudah tampil, yaitu koordinat Troy yang ada di dalam posisi yang saya inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neng Rahayu, saya akan menjelaskan operator aritmatik, yang dimana pada operator aritmatik ini terdapat add dan subtract, atau penambahan dan pengurangan pada kedua gambar. Serta saya juga akan menjelaskan operator bitwise, yang dimana pada operator bitwise ini terdapat AND, OR, SOR, dan NOT. Oke, baiklah, langsung saja kita membahas pemrogramannya. Nah, terlebih dahulu seperti biasa, kita import terlebih dahulu CV2 dan nampinya. Kenapa sih kita harus import CV2 dan nampinya? Dikarenakan pada pemrograman kali ini kita membutuhkan beberapa fungsi yang berasal dari library CV2 dan nampi. Nah, terus apa sih yang bakal kejadian kalau misalnya kita nggak import terlebih dahulu CV2 dan nampinya? Nah, ketika kita akan menggunakan beberapa fungsi yang berasal dari CV2 dan nampinya, otomatis nggak bakal kedeteksi dong. Nah, dan otomatis juga pemrograman kita akan mengalami error. Jadi, import CV2 dan nampi itu sangat penting. Oke, kemudian untuk nampi di sini saya menggunakan inisial NP. Kenapa saya menggunakan inisial NP? Karena lebih mempersingkat aja, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, karena CV2-nya ini sudah singkat, jadi kita tidak perlu menggunakan inisial lagi. Baik, langsung saja ke operasi penambahan gambar atau operator arithmetic add. Di sini terdapat nama variabel image 1, yang dimana pada variabel image 1 ini terdapat fungsi unread, yang dimana fungsi unread ini merupakan salah satu fungsi yang berasal dari CV2. Nah, unread ini digunakan untuk membaca sebuah file gambar. Nah, kemudian di sini kita tulis nama file gambarnya. Karena nama file gambar saya ini dengan nama image1.png dengan jenis png, maka kita tulis di sini image1.png. Seperti itu. Nah, kemudian untuk variable image 2, dia menampung gambar kedua. Yang dimana untuk gambar kedua ini, saya menulisnya dengan nama filenya itu, yaitu image2.png. Baik, langsung saja ke fungsi untuk penambahan gambarnya. Nah, di sini terdapat variabel dengan nama weighted sum. Nah, dimana pada variabel weighted sum ini terdapat fungsi yang berasal dari CV2, yaitu add weighted. Nah, fungsi add weighted ini merupakan fungsi untuk operasi penambahan gambar dengan bobot tertentu, yang dimana fungsi ini mengambil kedua gambar sebagai inputnya dan mengambil bobot dari tiap-tiap gambarnya. Nah, untuk cara penulisannya, kita tulis terlebih dahulu gambar pertama, kemudian bobotnya, kemudian gambar kedua, serta bobotnya, dan value-nya. Ini yang terakhir adalah gamma value. Nah, di sini saya menuliskan image 1. Kenapa saya menuliskan image 1? Karena kan untuk variabel image 1 ini dia membaca gambar dengan nama file image 1. Kemudian 0.5 ini merupakan bobot dari gambar pertama. Kemudian image 2 ini merupakan variabel dari image 2 ini yang tadi telah membaca gambar dari image2.png. Kemudian untuk 0,4 ini merupakan bobot dari gambar kedua, dan 0 ini merupakan gamma value. Nah, gamma value ini digunakan untuk menambah konstanta pada hasil akhirnya, dikarenakan kita tidak memerlukan itu, jadi kita tinggal tulis 0 aja. Pada nilai seperti ini, maka dapat kita ambil kesimpulannya, untuk gambar pertama dia memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan gambar kedua. Nah, lanjut saja, di sini kita langsung tampilkan terlebih dahulu untuk gambar pertama, agar teman-teman bisa lihat gambar apa sih yang saya gunain gitu, untuk gambar pertama dan gambar kedua. Nah, untuk menampilkan itu, kita menggunakan fungsi unshow yang berasal dari library CV2. Nah, kemudian kita pertama tulis terlebih dahulu namanya. Nah, ini namanya teman-teman bisa bebas mau pakai nama apa aja, misalkan gambar 1 atau foto 1 seperti itu nggak bakal ngaruh. Tapi ngaruhnya tuh bakal ke nama gambar yang nanti bakal muncul. Nanti mungkin bakal saya tunjukin ya. Kemudian setelah itu juga di sini untuk kita juga akan menampilkan weighted image. Nah, di mana weighted image ini nantinya dia akan menampilkan hasil gabungan dari gambar 1 dan gambar kedua. Di sini juga terdapat fungsi weight k yang berasal dari library CV2. Jadi weight k ini tuh jadi kayak kalau misalkan kita close itu nggak bakal ada jeda karena kita menggunakan di sininya 0.
Kemudian untuk destroy all windows, jadi nanti itu ketika kita close ya udah ketutup aja gitu semua windowsnya. Oke, langsung saja kita lakukan running. Kita run. Oke, muncul. Untuk gambar pertama di sini saya menggunakan gambar seperti berikut. Kemudian untuk gambar kedua, saya juga menggunakan gambar seperti berikut. Bisa teman-teman lihat ya. Nanti ketika digabungkan itu bakalan jadi gambar seperti apa. Nah, kemudian ini merupakan weighted image-nya atau gabungan antara gambar pertama dan gambar kedua. Dikarenakan tadi gambar pertamanya itu memiliki bobot yang lebih tinggi dan untuk gambar keduanya itu memiliki bobot yang lebih rendah, jadi tampilannya seperti berikut. Oke, selanjutnya ke operator arithmetic subtract. Yang dimana operator arithmetic subtract ini sama seperti operator arithmetic add. Kita import terlebih dahulu CV2 dan nampinya. Kemudian kita bikin variabel image 1 dan image 2 yang membaca file gambar yang kita gunakan. Nah, kemudian kita langsung saja ke operasi subtract gambarnya. Di sini terdapat nama variabel sub, yang dimana nama variabel sub ini nantinya dia akan menampung pengurangan antara gambar pertama dan gambar kedua dengan menggunakan fungsi subtract yang berasal dari library CV2. Nah, fungsi subtract ini merupakan fungsi untuk mengurangkan satu gambar dari gambar lainnya. Kemudian, subtract ini dilakukan pada tiap pixel pada gambar kedua dikurangkan dari pixel pada gambar pertama. Kemudian, kita tulis di sini nama variabel gambar pertama, kemudian nama variabel gambar kedua. Kemudian kita munculkan dengan menggunakan fungsi yang berasal dari library CV2 yaitu amshow untuk menampilkan pengurangan dari kedua gambar yang tadi. Dikarenakan kan tadi pengurangan kedua gambar dari yang tadi itu sudah ditampungkan di variabel sub, maka kita tinggal tuliskan di sini sub. Kemudian nama dari foto yang bakalan kita munculin. Bebas sih namanya apa aja terserah teman-teman. Tapi di sini saya menuliskannya yaitu subtract. Kemudian langsung kita lakukan running. Nah, berikut merupakan hasil subtract yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita ke operasi bitwise pada gambar, yaitu ada AND, OR, SOR, dan NOT. Seperti pada pemrogram sebelumnya, yaitu pada operator arithmetic AND and subtract. Seperti biasa, kita import terlebih dahulu library yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita import CV2 dan import numpy. Kemudian, kita buat juga variabel yang telah membaca file gambar yang akan kita gunakan. Nah, untuk gambar yang pertama ini disimpan dan dibaca pada variabel image 1, dan untuk gambar yang kedua ini disimpan pada image kedua. Kemudian, langsung saja ke operasi bitwise-nya. Nah, di sini terdapat variabel des_n. Ini untuk operator bitwise n. Nah, untuk operator bitwise ini, kita menggunakan fungsi bitwise_n yang berasal dari library CV2. Nah, kemudian kita tuliskan variabel gambar kedua dan variabel gambar pertama. Kemudian, untuk mask-nya ini non. Mask ini apa sih? Nah, mask ini merupakan gambar biner yang memiliki nilai 0 akan diabaikan dan nilai 1 akan diproses. Namun karena kita ingin memproses keduanya antara nilai 1 dan 0, maka kita tuliskan untuk masknya ini sama dengan non. Nah, kemudian untuk ketentuan operator bitwise n ini, dia akan mengambil bit dari kedua gambar dan kemudian akan disimpan ketika keduanya bernilai 1. Nah, ketika gambar 1 dan gambar 2 ini bernilai 1, maka akan disimpan. Namun, ketika salah satu saja hanya bernilai 1 dan salah satunya bernilai 0, maka tidak akan disimpan. Oke, langsung saja ke variabel selanjutnya, yaitu variabel des_or, yang dimana des_ ini nantinya menampung operator bitwise. Nah, operator bitwise dari OR. Operator bitwise dari OR ini menggunakan fungsi bitwise_or yang berasal dari CV2. Kemudian kita tuliskan variabel gambar kedua, variabel gambar pertama, dan masknya ini non. Nah, untuk ketentuan operator bitwise dari OR, yaitu mengambil bit dari kedua gambar dan disimpan ketika salah satunya bernilai 1. Nah, jadi kalau misalnya dari n tadi kan harus keduanya bernilai 1 baru disimpan. Namun di OR ini ketika salah satunya saja dia bernilai 1 maka akan disimpan. Nah, terus kalau semisalnya keduanya bernilai 1 juga bakalan tetap disimpan kalau semisalnya di OR kayak gitu. Namun ketika keduanya bernilai 0 maka tidak akan disimpan. Itu untuk ketentuan dari bitwise OR. Kemudian untuk variabel des_SOR, di mana untuk SOR ini menampung operator bitwise menggunakan fungsi bitwise_SOR yang berasal dari library CV2. Nah,
Kemudian kita tuliskan variabel gambar kedua, variabel gambar pertama, dan masnya ini sama dengan non. Nah, untuk ketentuan dari SOR ini nantinya dia akan mengambil bit dari kedua gambar dan disimpan ketika hanya satu dari gambar yang bernilai 1. Jadi kalau misalnya tadi kan ya OR itu, kalau misalkan OR itu ketika keduanya bernilai 1 itu tetap bakalan disimpan kan. Tapi kalau misalnya di SOR dia tidak akan disimpan. Jadi harus salah satunya aja yang bernilai 1. Ketika keduanya bernilai sama atau 0 antara 0 atau 1 itu tidak akan disimpan. Oke, kemudian selanjutnya ke des_not1, yang dimana not1 ini nanti merupakan variabel yang menampung not dari gambar pertama. Di sini menggunakan bitwise_not, fungsi bitwise_not yang berasal dari library CV2. Kemudian variabel image satunya, kemudian mask. Ketentuan dari not ini ketika binernya ini bernilai 1 maka akan diganti menjadi 0. Nah, kemudian ketika bernilai 0 maka akan diganti menjadi 1. Jadi kebalikannya. Kemudian terdapat variabel des_not yang dimana not 2 yang dimana variabel ini menampung bitwise_not dari gambar kedua. Nah, kita tuliskan juga di sini fungsi bitwise_not dari library CV2, kemudian gambar kedua, karena kan kita ini sekarang notnya yang gambar kedua kan. Kemudian untuk masnya juga non. Nah, seperti ketentuan sebelumnya, not itu kebalikannya, ketika 1 jadi 0, ketika 0 jadi 1. Kemudian kita tampilkan keseluruhannya. Seperti biasa, ketika kita akan menampilkan, kita menggunakan fungsi unshow yang berasal dari CV2, library CV2. Nah, di sini untuk penamaannya bebas ya teman-teman mau dinamain apa aja. Di sini saya menamakan bitwise_n untuk variabel des_n karena untuk operator bitwise_n kan. Yang tadi kan yang n ini sudah disimpan di variabel des_n, dan untuk yang or ini sudah disimpan di des_or, kemudian untuk yang SOR di des_SOR, kemudian untuk yang not gambar pertama itu di des_not1, kemudian untuk gambar yang kedua ini di des_not2. Maka jadi kita tinggal panggil aja apa sih nama variabelnya, kemudian penamaannya ini di sini. Teman-teman bebas ya penamanya apa aja gitu. Kemudian selanjutnya kita jalankan. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang N ya. Nah, untuk yang N ini seperti berikut ya. Yang N ini, ingat ketentuannya. Untuk N ini, ketika keduanya bernilai 1, maka akan disimpan. Namun ketika salah satunya bernilai 0, atau keduanya bernilai 0, maka tidak akan disimpan. Dan hasilnya dari gambar yang saya gunakan, gambar pertama dan gambar kedua, untuk operator bitwise_n, hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk bitwise_or. Nah, untuk bitwise_or ini, ingat juga ya sama teman-teman, ketika binernya ini, salah satunya saja bernilai 1, maka akan disimpan. Namun ketika keduanya bernilai 0, itu baru tidak akan disimpan. Namun, ketika keduanya bernilai 1, maka itu akan tetap bakal disimpan. Kemudian kita ke SOR. Nah, untuk SOR ini, mungkin hampir sama ya kayak OR gitu. Cuman untuk SOR ini ketika keduanya bernilai 1, maka itu tetap nggak bakalan disimpan. Kemudian untuk bitwise_not1 hasilnya adalah seperti berikut ya. Untuk not ini kebalikannya kan, kalau misalnya binernya bernilai 0, maka akan diubah jadi 1. Ketika 1 akan diubah jadi 0. Maka hasilnya tetap seperti berikut gambar yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, gambar yang kedua seperti berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.